Selamat malam teman-teman yang sudah join di acara Growin malam hari ini. Special edition, kita kedatangan tamu dari Bang Yoki. Namanya kita kenalkan Bang Yoki, beliau adalah full time trader. Halo teman-teman. Sudah berapa Bang? 7 tahun lah ya? Kayak hampir lah. Hampir 7 tahun hampir beliau dari 2015 akhir ya. Ya, dari 2015 akhir hingga sekarang. Dan beliau adalah juga co-founder dari grup Smart Travel. Oke, jadi teman-teman selamat malam juga yang sudah baru bergabung barusan. Nanti kita Growin akan sharing dari Bang Yoki terkait tentang trading mudah dengan indikator sederhana ya. Mungkin teman-teman akan lebih banyak mengetahui bahwa tips and tricks trading ala Bang Yoki. Gimana sih mendapatkan cuan yang dalam market yang volatile ini ya. Dan ada beberapa trik-trik yang bisa dipakai indikatornya untuk teman-teman semua dalam trading baik di Indonesia ataupun trading di luar. Mungkin itu. Bang Yoki, sekilas ada information yang perlu disampaikan ke teman-teman, silakan. Oke, teman-teman, selama ini kan kita udah lama ya join grupnya Growin gitu. Kita udah banyak, Bang Syihab udah banyak ngajarin indikator-indikator yang bagus kayak Fibo, Elliott Wave, channel gitu. Itu kan bisa dibilang indikator yang cukup advance ya gitu ya. Cukup advance juga di suatu sisi banyak teman-teman yang baru terjun di dunia saham, baru sebulan, 6 bulan, setahun gitu. Kadang-kadang justru ya gimana ya kurang paham gitu. Di kesempatan kali ini saya pengen ngasih wawasan gitu bahwa ada loh itu technical indikator yang sederhana tapi bisa bikin kita cuan gitu. Bisa bikin kita cuan, nggak ribet-ribet amat, bahkan yang sangat pemula juga bisa gitu tanpa harus harus mendalami sesuatu yang technical yang sangat advance, yang itu sih berguna, tapi dalam kali ini saya akan ngajarin yang simple aja ya. Oke Neil, lanjut. Oke, ya mungkin kadang-kadang teman-teman juga pada bilang benar nggak sih tuh trading for living tuh real? Ya, Bang Yoki adalah sosok real for trading for living. Jadi menurutku ya beliau sebagai guru kita menjadi sharing ya benar ada yang memang trading by advance scale by hanya cuman simple indikator ya ada semuanya, semua juga trading by style ya. Menurut mungkin style aku, style Bang Yoki berbeda mungkin, tapi tetap tujuannya adalah meraih cuannya gitu. Nah teman-teman nanti simak aja. Halo, suaranya kecil, harusnya kencang nih suaranya sih. Bang Yoki suaranya kencang ya? Kencang. Oke. Mungkin speakernya atau volumenya. Betul. Oke, jadi nanti gini aja, teman-teman stay tune aja. Nanti Bang Yofi akan share terkait tradingnya gimana. Kalau bisa teman-teman sampai akhir, ikutin acara sampai akhir karena akan ada sesi giveaway dari Growin. Ya, giveaway Growin itu kita gampang, tinggal nanti mengisi pesan dan pesan mengikuti acara pada malam hari ini di form yang nanti akan dicantumkan oleh admin Growin di sini. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Bang Yoki. Oke teman-teman, kita mulai ya belajarnya ya. Dibilang belajar sih enggak ya. Ya kita interaktif aja, kalau ada yang mau ditanya, nanti ketika saya lagi menjelaskan, langsung tanya aja. Nanti kita jawab. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan, langsung aja, langsung dijawab. Jadi mengalir aja ya kita malam ini. Oke, saya share dulu screen-nya. Di sini kelihatan nggak, teman-teman? Ada kelihatan nggak nih? Kelihatan Bang. Yang jawab saya. Oke. Oh, terlihat. Lanjut Bang. Kalau itu saya lanjut ya. Selama ini kan saya kasih pengenalan dah. Ini kan kalau kita sehari-hari jadi trader,
trading di saham, pasti kita harus ngeliat chart kan. Kita harus ngeliat chart. Di chart itu sebenarnya cuman ada yang ada cuman candle merah sama candle hijau. Candle itu apa sih sebenarnya? Candle itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah body, ekor atas sama ekor bawah. Oke. Saya ulangi, candle terdiri dari 3 bagian, yaitu body itu yang berbentuk kotak, ada warnanya. Yang kedua adalah ekor di atas, shadow. Satu lagi itu adalah ekor di bawah. Maksudnya apa ini? Kalau candlenya hijau, berarti harga opening itu dia berada di body bawahnya. Kalau saya gerakin kursornya ke sini, itu di atas di sini nih kelihatan tuh. Itu opennya berapa tuh? Itu berarti 7075. Berarti untuk tanggal 24 bulan 12 kemarin, Tekim ini openingnya 7075. Dan candle di atas, candle body di atas ini mencerminkan harga closing. Ketika dia open di harga 7075, bisa lihat di sini ya. Open di harga 7075, close-nya di 7200. Berarti 7200 ini adalah body atasnya. Ekor ini apa, Bang? Ekor ini adalah harga tertinggi untuk ekor atas, dan kalau ekor bawah harga terendah yang tercapai pada hari tersebut. Kita lihat lagi, ketika dia opening di 7075, dia sempat mencapai harga titik terendah pada hari tersebut di 7025. 7025 itu adalah ini nih, ekor yang di bawah. Dan sebaliknya, ketika di hari tersebut dia sempat menyentuh highest-nya tertinggi di 7250. 7250, ini 750 itu adalah ekor yang atasnya ya. Oke, selanjutnya candle merah. Candle merah kebalikannya. Candle merah itu adalah ketika body di atas ini berarti harga openingnya. Kan ada tuh ya, Tekim hari ini merah, berarti dia openingnya itu di atas tuh. Dia O-nya itu di open di 7850, kemudian close-nya body bawahnya ini dia di berapa nih? 7.700. Berarti dia open di 7850, close-nya di 7.700. Nah, di hari tersebut dia sempat mencapai harga tertinggi, dilihat dari ekor tertingginya ini 7975 dan harga terendahnya 7625. Sampai sini teman-teman paham candle gimana? Kalau belum paham, tanya aja, gitu, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng sebelum kita melanjut ke materi berikutnya. Jadi candle itu simple, sebenarnya ada cuman 3, body, ekor atas, sama ekor bawah. Jadi kalau teman-teman jadi trader 5, 6, 7, 10, 20 tahun ke depan, ya yang dilihat ya ini aja gitu. Makanya kita harus paham definisi candle itu apa. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Masih lanjut sepertinya, Bang. Lanjut ya, oke. Selama ini kita udah sering kalau Bang Siap share Fibo, Elliott Wave, retrace, segala macam. Hari ini saya nggak bahas itu, saya bahas teori yang paling simple, yang seharusnya teman-teman pelajari sebelum teman-teman belajar Fibo, Elliott, segala macam lah, Ichimoku. Sebenarnya kalau menurut saya yang sehari-harinya jadi trader gitu, teman-teman harus belajar yang bakal saya presentasiin sekarang ini gitu. Nah, namanya apa? Namanya adalah moving average. Moving average itu teman-teman bisa dibilang wajib paham ya. Karena dengan mengetahui moving average, dengan memahami moving average atau disingkat EMA ya. MA moving average, atau ada yang pakai EMA eksponensial, EMA sama aja sebenarnya. Arah harga gitu. Oke. Jadi dengan adanya EMA kita bisa tahu, oh ini saham ini sedang downtrend, saham ini sedang uptrend. Nah,
Jadi kan kalau kita trading, apalagi trading di Indonesia, cuman bisa searah ya. Jadi searah itu kita hanya bisa buy, kita nggak bisa nge-short, kita nggak bisa nge-sell. Kalau di market luar atau komoditas forex kita bisa. Uh, Kalau ketika harganya kira-kira mau turun kita short. Tapi kalau berhubung kita tradingnya di IHSG, kita hanya buy. Karena hanya buy, nah itulah pentingnya kita harus paham dengan EMA ini gitu. Karena kita hanya bisa trading searah, kita hanya bisa trading di uptrend. Nah, di downtrend kita pasti hanya menunggu atau berharap technical rebound. Nah, tapi kalau dengan paham EMA kita bisa cuan cepet gitu. Oh, saya langsung aja ya. Pertama-tama teman-teman itu harus paham EMA itu apa? EMA itu moving average. Moving average itu apa sih? Kan ada teman-teman mungkin udah paham ada EMA 5, EMA 20, 25, 100. Sebenarnya EMA itu adalah rata-rata harga saham yang apa ya? Yang dicerminkan oleh angkanya, misalnya EMA 10 berarti rata-rata harga saham 10 hari terakhir. Kalau sekarang ini saya lagi pakai EMA 13, berarti rata-rata harga saham itu EMA-nya tercermin di garis merah ini. Saya pakai warna merah ya teman-teman untuk EMA 13. Saya juga pakai EMA 26 sama, nah, nanti saya jelasin satu persatu gitu. Sebelum teman-teman trading gitu, kalau saya menyarankan teman-teman screening dulu. Teman-teman itu trading di saham yang candle-nya yang kita belajar di awal, candle-nya itu berada di atas EMA 53 ya. Kalau teman-teman pengen yang safe, pengen yang aman gitu. Pengen trading di saham-saham yang uptrend. Cara menentukan uptrend bagaimana? Cara simpelnya adalah pakai EMA 53 gitu. Nanti kalau teman-teman buka investing atau trading view, tinggal klik aja, pencet di keyboard tanda slash garis miring. Nanti teman-teman tinggal tulis aja EMA, moving average eksponensial ya. Tuh, ini muncul di sini. Nah, defaultnya EMA 9, teman-teman bisa ganti nanti di sini tuh, di format, tinggal diganti aja tuh, 53. Oke, nah, berhubung udah ada, saya pakai yang ini nih. Sebentar. Ini ya teman-teman. Kalau saya menyarankan tadi tradinglah di saham-saham yang uptrend, yang berada di candle-nya berada di atas EMA 53. Kenapa? Atau EMA 50 bisa, tapi di sini saya pakai EMA 53 ya. Saham-saham yang candle-nya berada di atas EMA 53 biasanya 70-80% itu pasti uptrend. Tuh, terlihat di sini ya. Tuh. Kan enak kan kalau kita trading di atas EMA 53, kita tinggal nunggu-nunggu aja sahamnya naik gitu kan. Jangan teman-teman trading di saham yang candle-nya itu di bawah EMA 53. Ingat ya, boleh dicatat ya. Trading di saham yang candle-nya di atas EMA 53. Saya kasih contoh ini Tekim. Nanti kita contoh juga kita cek saham-saham lain tuh. Ketika Tekim ini berada di EMA 53, arahnya naik tuh. Jadi misalnya pun kita salah beli, ya kita salah beli nih, kita beli di pucuk di sini ya, oke kita tahan turun, tapi tetap candle-nya nggak ngebreak EMA 53, bisa dipastikan dia akan naik lagi itu. Kita salah beli di sini nih, kita salah beli sahamnya di harga di sini nih, wah kan kita senang kan FOMO kan, wah sahamnya naik, ada beli gitu, tuh di harga 10.700 kita lihat. Ternyata di bawah turun. Nah, di bawah turun tuh, di bawah 9.400. Tapi kita lihat nih, wah ini nggak nge-break EMA 53. Berarti tadi saya bilang kalau saham di atas candle-nya di atas EMA 53, kecenderungannya akan naik. Ya, benar, dia rebound perlahan-lahan sampainya akhirnya kita bisa cuan. Dengan hanya pakai indikator yang simple seperti ini. Cuman satu tuh EMA tuh. Sampai sini gimana saya ngejelasnya kecepatan atau bisa paham? Ayo jangan malu-malu.
dapat hadiah loh nanti. Aman Pak, aman. Aman ya. Paham, Pak. Berarti garis EMA itu bisa diindikasikan sebagai garis support sama Paham ya. resistannya Pak ya? Kalau ada yang mau ditanya, Mau ya, Pak. kan belajar support garis nanti ya. Benar tadi Pak. Mau Ini lanjut aja nih. Anandi. Daniel. Halo. Iya, oke Bang. Saya mau bertanya untuk menggunakan EMA 53. Oke, boleh. Apakah di daily atau di time frame yang 1 jam atau 1 hari? Oke. Pertanyaannya baik ya, bagus pertanyaannya. Kita pakai EMA ini sebaiknya di time frame berapa gitu kan? Gini ya, kita harus ngelihat kita trading di mana gitu. Kalau kita trading di JKSE di indeks kita jarang sekali, bukan jarang ya, gimana ya? Kalau saya nggak tahu teman-teman, soalnya penggunaan time frame itu subjektif ya, teman-teman biasanya senangnya pakai 4 jam, 2 jam. Tapi kalau saya selalu untuk semakin tinggi time frame itu semakin valid dia gitu. Jadi kayak one day itu tentu sangat valid ya gitu. Jadi tapi bisa nggak menutup kemungkinan juga kita pakai di time frame yang lebih kecil, kayaknya misalnya 4 jam gitu. Sebenarnya nggak jauh beda gitu. Ketika sahamnya berada di atas EMA 53, nah dia hampir dipastikan dia uptrend. Begitu juga ketika sahamnya berada di bawah EMA 53, dia bakal turun. Ini cuman false break ya. Nggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya ketika dia udah nge-break, kita udah buang di sini, kita selamat nih dari rontok yang luar biasa. Anggap aja ini corona ya. Ketika awal-awal corona market rontok, kita dengan pakai indikator simple EMA 53 ini, kita selamat dari loss yang 70-80% gitu. Apalagi trader yang modal itu sangat riskan ya, hilang gitu. Kita bisa saving RDN kita. Jangan loss. Biasanya teman-teman kan, wah Bang, aku lossnya 30-40% nih. Tapi kalau pakai EMA, mudah-mudahan enggak ya. Mungkin kita lossnya cuma 5%, 10% oke lah, masih dalam batas toleransi. Sampai sini EMA 53 paham ya? Aku mau lanjut ke EMA berikutnya tuh. Paham, terima kasih. Paham ya? Oke. Sekarang EMA 53-nya aku ilangin. Teman-teman mau contohnya pakai saham apa nih? Biar kita bahas nih. Antam. Bilang aja. Saham apa? Antam. Antam, oke. Ini ada contoh bagus juga nih. Seperti saya bilang tadi, kalau di atas kelihatan ya, di atas EMA 53 tuh, nih kita konsisten trading di atas EMA 53 tuh, dari harga 500 tuh, dari harga 500 kita baru kena sinyal sell itu ketika dia break. Nah, ini false break di sini nih. Di harga 700. Lumayan kan teman-teman kalau kita nge-swing itu, kita belinya di atas EMA 53 di harga 551. Kita baru kena sinyal sell dengan hanya pakai satu indikator ya. Kita kena sinyal sell itu di harga sekitar 737 ini gitu. Tapi kita nggak menyerah. Ketika dia break masuk ke EMA 53 lagi, kita beli lagi gitu. Kita beli lagi di harga tuh di sini sekitar 760. Ketika dia masuk lagi ke EMA 53-nya. Dari kita buy di sini, belum ada sinyal sell kan, sampai di sini. Sampai di sini. Tuh, 2400. Dari 700 ke 2400 muncul sinyal sell ketika dia break EMA 53,
teman-teman udah bisa menikmati cuan berapa tuh? 100, 200, 300% lebih. Memang sih time frame-nya agak lama tuh, dari bulan 10, 12, 10 sampai bulan 3, 4 bulan. Tapi 4 bulan untuk mendapatkan 300% lebih, pasti seneng dong. Cuman 4 bulan kita dapat 400% gitu. Nah, ini ada Antam ini kondisi dia selalu turun naik EMA-nya. Maksudnya apa? Ketika candle-nya ini di bawah EMA naik lagi, turun lagi, ini menandakan saham ini sideways. Teman-teman bisa, kalau sideways, teman-teman bisa pakai parallel channel. Ada tools di sini di investing atau trading view, pakai parallel channel, tinggal tarik aja. Titik-titik atasnya disamain gitu, titik bawahnya kira-kira yang cocok pas di mana. Tuh. Tuh. Nih, kalau candle-nya itu nempel dengan EMA-nya, itu menandakan bahwa saham itu sideways. Kalau saham seperti ini biasanya aku jauhi gitu. Bukan jauhi juga ya. Aku kurang senang sahamnya begini karena kita cuannya cuma bisa terbatas gitu. Hanya di sepanjang channelnya ini gitu. Aku lebih prefer saham-saham yang dia solid di atas EMA 253 seperti ini. Ayo, ada mau kasih saran saham apa lagi biar kita bahas EMA 53-nya? IND boleh Bang? Apa? INDI? Iya. Nih teman-teman. INDI ini dari indikator EMA 53 dia baru nge-break. Oke. Teman-teman boleh beli sini. Kenapa saya nggak menyarankan beli di sini? Padahal candle-nya udah hijau loh. Saya nggak menyarankan. Dia belum nge-break EMA 53-nya. Dah kelihatan kan turun lagi. Meskipun dia naik, dia turun lagi. Ini sama kondisinya seperti ini. Nah, ini kita tunggu konfirmasi candle 2 atau 3 hari lagi. Ketika dia udah solid di atas EMA 53, ya udah kita mungkin bisa trading buy di sini. Karena ketika sudah di atas EMA 53 seperti ini, arahnya naik terus. Tuh, ini sama kondisinya dengan Antam. Dia hanya berkutat di sekitar EMA-nya, turun naik, berarti ini sideways. Kalau ketika saham sideways ini, ya terus nggak enak trading di sini. Gitu. Kita cari saham yang udah di atas EMA aja. Peluang cuan kita lebih besar. Tuh. Seperti ini. Gitu. Nih. Tuh. Oke ya, saya rasa EMA 53 cukup, kita pindah ke EMA berikutnya. EMA 26. Teman-teman, mungkin aku kasih saham dulu SBP ya. Mungkin banyak juga teman-teman yang trading di sini di SBP. Ini teman-teman. Ketika EMA 13 ini bisa sorry, 13 ya. EMA 13 dulu. Tadi kita udah belajar sebelumnya EMA 53. Sekarang kita EMA 13. Kadang-kadang begini nih, kadang-kadang kondisinya begini. Ketika dia break EMA 53, dia langsung rally naik gitu. Kita kan di sini terus terang psikologis kita takut, udah beli candle 2 hari merah kan, udah 2 hari hijau, besoknya takutnya merah gitu. Kita udah takut di sini. Kita bisa pakai tools lain, pakai indikator lain, kita tambahin. Tadi kita udah pakai EMA 53, sekarang kita tambahin EMA 13. EMA 13 itu cara makainya gimana? Nah, ketika dia saham udah rally begini, udah 2 hari ya, ketika dia break EMA 53-nya, dia candle hijau, kemudian candle hijau lagi. Pasti teman-teman di sini pengen beli ya kan? Belinya gimana ya, cara belinya ya? Belilah saham itu ketika sudah naik, ketika dia pullback, dia turun mendekati EMA 13-nya.
Saham apa aja? Nanti kita kasih contoh saham apa aja. Ini udah naik nih, dia akan berusaha akan ada orang mungkin yang take profit, ada orang yang lepas barangnya, nah, dia konsolidasi di sini, dia akan mendekat ke EMA 13-nya. EMA 13 itu rata-rata harga 13 hari terakhir ya. Nah, begitu juga dia naik, ketika udah naik ini pasti kita nggak berani beli. Saya juga nggak berani beli kalau udah di atas begini. Tapi tetap aja kita punya kesempatan beli ketika dia mendekat ke EMA 13-nya di sini itu. Tuh. Ketika di sini kita beli, nah, dia EMA 13 ini jadi support gitu. Kita beli di supportnya. Supportnya di mana? Di EMA 13. Kita beli di sini. Ketika dia sentuh aja, nggak usah nunggu closing ya. Tadi kita belajar candle, closingnya dia malah di sini gitu. Nah, besok-besok teman-teman ketika saham udah rally, ketika dia pullback, ketika dia koreksi, dia sentuh EMA 13, tabrak aja. Nah, berarti teman-teman dapat di sini kan. Selagi case-nya dia nggak close di bawah EMA 13 ini gitu. Tabrak aja beli gitu. Nah, hasilnya apa kita beli? Nah, kita bisa cuan ya. Terus karena dia konsisten nih. Harganya di maintain di EMA 13-nya. Nih, naik lagi, turun lagi, nah, mendekati EMA 13. Oke, naik lagi, turun lagi mendekati EMA 13. Dia menolak turun nih, naik closingnya tetap di atas EMA 13. Seperti itu. Sampailah di sini gitu kan. Dia udah closing di EMA 13. Ya udah kita jual di sini, kita closing di sini, dia kita jual. Tadi kita beli di mana? Dia udah rally, kita belinya di sini kan. Nah, kita di sini nggak berani beli. Kita di sini ketika dia nggak berani beli nggak apa-apa. Kan tujuan kita beli saham, yang penting kita harga beli kita terserah berapapun, yang penting kita bisa jual di atas gitu. Kita nggak dapat kesempatan di 173, tapi kita dapat kesempatan buy di 206 ketika dia menyentuh EMA 13-nya. Ketika kita beli di 206, sinyal sell maksudnya sinyal dia close di bawah EMA 13 baru terjadi di sini. Selagi dia nggak close di bawah EMA 13, kita keep aja. Tuh. Dari 206 ke 297, itu berarti sekitar 50%. Lumayan kan teman-teman? Di bulan Desember kita beli 206, di bulan berapa ini? Di bulan 1 akhir Januari kita dapat 50%. Pakai cara simple begini teman-teman bisa cuan. Jadi kita lihat cara termudah untuk cuan sebelum kita pindah ke technical indikator yang lebih advance lagi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tanya aja. Saya seneng kok kalau ditanya. Selamat malam, mau nanya. Ya malu-malu. Malam, ya. Itu Lanjut, Mas. pemilihan MA-nya, saya Dedi mau nanya, itu untuk pemilihan Ya, MA-nya Mas Dedi. kenapa menggunakan 13 dan 53? Apakah ada alasannya? Gini ya, ini sebenarnya subjektif. Biasanya kan kalau kita belajar di YouTube, kita beli buku technical, biasanya diajarin tuh default 5, 10, 20, 50 ya. Saya pakai 13, 26, 53. Berarti kan kalau EMA 53 itu yang terdekat 50 ya kan. Kenapa? Bagi saya ini subjektif ya, belum tentu benar menurut orang ya, untuk meminimalisir false break ketika dia turun baru naik lagi gitu. Jadi semakin gede EMA-nya dia semakin semakin valid gitu. Semakin kecil kalau kita pakai EMA 3, EMA 2 itu rawan false break, dia terus naik lagi. Tapi semakin tinggi EMA kita, dia semakin kecil kemungkinan untuk false break-nya gitu. Jadi kalau Mas Dendi mau pakai 10, 50 ya nggak apa-apa, bisa aja gitu. Tapi kalau saya pakainya 13, 26, 53 gitu. Gimana Mas? Oh, tapi ini istilahnya udah cukup berarti apa ya? Gimana? Sorry. Kalau Mas Dendi untuk mau penggunaan MA ini berarti kenapa Mas?
Maksudnya nggak apa-apa, teman-teman di sini kalau punya EMA sendiri, misalnya EMA 10, EMA 53 ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya makainya 13, 26, 53. Kalau teman-teman mau ikut, mau setting di trading view atau investingnya nggak apa-apa. Saya pakainya 13, 26, 53. Oke, kita lanjut ya. Oke, ya, terima kasih. Oke, tadi udah 13, 53, sekarang EMA 26. Tuh. EMA 26. Nah, kita pakai kasus yang sama dulu, WSBP. Ini. EMA 53-nya dihilangin dulu ya. Nah, nggak hilang. Teman-teman, di EMA ini kan kalian sering kan kalau belajar EMA CD gitu ada istilah golden cross, dead cross gitu. Ada istilah golden cross, dead cross. Ketika EMA CD menunjukkan golden cross, berarti harganya akan naik. Ketika dead cross, harganya akan turun. Di EMA juga ada gitu. Itu minimal harus ada 2 EMA. Sekarang yang kita pelajari yaitu EMA 13 dan EMA 26 gitu. Gimana cara kita menentukan saham golden cross atau dead cross? Sebenarnya mudah ya. Ketika EMA 13 saya pakai warna merah, sama EMA 26 saya pakai warna biru ya. Terjadi persilangan gitu. EMA yang lebih kecil memotong EMA yang lebih besar ke arah atas. Tuh, di sini ya. Golden cross, lihat golden cross-nya di sini. Teman-teman bisa lihat. Saya gedein lagi. Di mana tuh? Oh, sorry. Malah di sini. Tuh. Oke. Ketika saham itu udah golden cross, teman-teman udah bisa masukin watchlist. Kenapa? Biasanya golden cross itu menunjukkan saham itu akan segera uptrend. Oke, lihat nih. Ini sahamnya ini turun terus nih dari harga tuh. Dari harga 196 turun terus sampai di paling bawah 136. Turunnya itu sekitar 40%. Oke. Belum downtrend, sangat downtrend. Dia baru berusaha untuk uptrend itu ketika terjadi golden cross. Di mana golden cross-nya? Ya di sini tuh. Golden cross-nya itu di sini. Tuh. Nah, ketika golden cross, teman-teman bisa pakai watchlist. Nah, saya coba nyalain EMA 53-nya. Ketika golden cross, teman-teman boleh beli sahamnya ya. Boleh beli. Golden cross itu di sini. Teman-teman beli sahamnya di sini. Oke, nggak apa-apa. Kalian beli saham di sini. Ini udah terjadi golden cross ya. EMA merah, EMA 13 memotong EMA 26, golden cross. Oke. Kalian beli sahamnya nggak apa-apa di atas atau mau nunggu dikit turun nggak apa-apa. Asal kondisinya EMA-nya ini nggak memotong ke bawah gitu, nggak dead cross. Ini kan nggak dead cross kan, belum ada dead cross lagi. Ketika teman-teman beli di golden cross di 162 ini, teman-teman jangan jual dulu, jangan jual sampai ada sinyal dead cross. Sinyal dead cross-nya di mana? Di sini. Tuh. Simple ya teman-teman. Buy ketika golden cross, sell ketika dead cross. Tuh. Oke. Saham lain apa ya yang sekarang lagi naik ya? Arto. Tuh. Tuh. Arto itu ada golden cross. Wah, golden cross terus dia nih.
Ini teman-teman, Arto Golden Cross-nya bisa lihat sendiri ya, Golden Cross di sini tuh. Di harga 395. Kalau teman-teman udah paham dari dulu Golden Cross, Dead Cross di EMA, teman-teman bisa cuan besar di Arto nih. Tuh. Ketika teman-teman beli di Golden Cross, Arto ini meskipun naik terus-terusan, kemudian turun, tetap dia nggak memberikan sinyal Dead Cross sampai di sini. Tuh, Dead Cross di sini. Oke ya. Ini Golden Cross pertama, naik terus, meskipun dia ini false break, meskipun dia break, tapi nggak ada Dead Cross-nya. Baru Dead Cross itu ada di sini, teman-teman. Tuh. Teman-teman beli di 300, jual di 395, teman-teman bisa jual di 237 dengan pakai Golden Cross EMA 13, EMA 26. Oke. Ketika dia Dead Cross lagi, tentu dong kita lupakan. Baru Golden Cross lagi di harga di sini. Tuh, di harga 2000 Golden Cross lagi. Bagi yang matanya tajam ngelihat Golden Cross pasti jadi watchlist. Oke. Naik terus. Nggak ada sama sekali nggak memberikan sinyal. Kita nggak peduli ya, turun naik kita nggak peduli. Selagi dia belum Dead Cross kita nggak jual. Tuh, ada Dead Cross nggak? Nggak ada. Ada Dead Cross nggak? Nggak peduli dia mau turun naik berhari-hari, selagi dia nggak Dead Cross kita nggak jual. Baru ada Dead Cross di sini, teman-teman. Tuh. Tadi kita beli di harga berapa? Kita beli di harga mouse yang ngadap nih. Kita beli di harga Golden Cross 2.300. Kita baru ada sinyal sell di harga 16.000. Berapa persen itu? 800%. Kalau teman-teman masuk 10 juta, jadi 80 juta. Pakai indikator sederhana seperti ini. Gitu. Gimana? Sampai sini jelas? Atau ada yang mau ditanyain ke saya? Bang, mau tanya. Oke, lanjut. Saya Kevin, sebelumnya ini nanya terkait EMA ya. Iya. Kan tadi lagi bahasnya uptrend gitu ya. Berlaku juga nggak buat downtrendnya gitu, Mas? Ya, kalau downtrend kan misalnya kita trading di Binance ya atau trading kripto di Binance kan kita bisa atau komoditas di MT4 kita trading gold oil di situ ketika turun ketika golden cross kita ambil posisi sell di sini Vin gitu. Lanjut Vin, gimana tadi pertanyaannya? Ya, berlaku juga berarti buat ketika harga lagi turun gitu ya. Kalau kita trading di Indonesia, ketika turun ya kita jauhin aja gitu. Kita jangan beli gitu. Bukan maksudnya ketika udah dead cross ya udah kita lupain sahamnya sampai dia muncul golden cross lagi. Tetap pakai EMA 53-nya ini sebagai panduan tuh. Nah, ini dia sepertinya udah kalau kita main cepat sepertinya mau ngebreak tapi dia tetap nggak ngebreak EMA 53-nya. Tadi saya bilang saham-saham yang di atas EMA 53 itu uptrend. Nah, kan terbukti di sini. Saya hapus dulu semuanya. Tuh. Ini juga ketika udah di atas EMA 53 kita beli di sini 14 ya. Sekarang naik kan. Ini false break, besoknya naik lagi, juga false break, besoknya naik lagi. Tuh. Sampailah sekarang di harga segini. Kalau pakai 1326 bisa juga tuh. Saya gedein. Nah, di sini golden cross kita beli di sini tuh.
ketika Golden Cross kita beli, sinyal jual, ingat ya, sinyal jual itu ketika ada dead cross. Ada sinyal jual nggak sekarang Arto ini, meskipun dia harganya fluktuatif, sangat tinggi, turun, naik. Nggak ada kan? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Jadi kalau kita belum ada dead cross di EMA 1326, ya kita nggak usah jual. Nah, ini trading swing pakai EMA begini ini. Tuh. Oke. 53 kita nyalain lagi. Apalagi 53 tuh. Tadi saya bilang lagi ya, saya bilang lagi, saya ulangin lagi, kok hilang? Ada teman-teman. Bang, ini dia udah Golden Cross, tapi udah harga ketinggian. Saya belinya di mana? Tadi saya udah ajarin. Kita belinya itu ketika dia pullback, dia masuk lagi ke, dia udah Golden Cross di sini. Nah, kan kita takut beli di sini kan. Nah, ketika dia mendekat ke EMA 13-nya, EMA merahnya ini tuh. Ini kan dekat kan sini. Kita beli di sini nih. Nggak peduli harganya berapa. Nah, Bang, kan kita bisa beli di sini, di sini. Di sini aku belum rekomen. Aku rekomen beli ketika dia udah sedekat mungkin ke 13-nya atau ke 26-nya gitu. Tuh. Misalnya beli di sini, Bang, turun Bang harganya. Nggak masalah, no problem. No problem. Kenapa no problem? Karena nggak dead cross di sini. Lanjut lagi dia. Naik-naik. Tetap berlaku tadi yang saya ajarin tadi, kalau EMA-nya nempel-nempel itu dia sideways gitu. Nanti ketika EMA-nya udah mulai melebar antara 1326 itu tandanya dia udah uptrend lagi. Nah, di sini Bang beli Arto kapan? Udah ketinggian. Tunggu aja ketika dia pullback, dia koreksi mendekati EMA 13 ini gitu. Lihat aja nih kan. Ini dia udah naik terus. Baru dia mendekati EMA 13 tuh. EMA 26. Ya, kita belinya di 13 atau 26 gitu. Nah, kita beli 1326 dengan catatan ketika ada dead cross kita buang. Tapi kalau kita nggak ada dead cross ya udah kita keep aja sampai kita merasa cukupnya di mana sahamnya. Anggaplah kita beli di sini. Kita beli di sini nih. Kita beli di 15.000, ya kan? Wah, dibawa turun nih. Lebih kita beli di sini deh di 16.000. Bang, dibawa turun, Bang. Ke 16.025. Padahal harusnya kita bisa jual di sini. Gimana dong Bang? Kalau nanya saya patokannya pada dead cross. Ada dead cross-nya nggak? Ketika dia nggak ada dead cross-nya, ya udah berarti ini harganya bakal naik lagi. Bener kan? Tiba-tiba dia candle merah gede dibalas candle hijau besar tuh. Ya udah intinya dead cross, golden cross di EMA. Teman-teman pahami itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa selamat di bursa. Gimana sampai sini paham? Sebelum lanjut ke teori selanjutnya. Paham Bang, paham Bang. Paham Bang. Paham Bang. Jadi teman-teman mulai sekarang di chartingnya boleh dipasang ya 13, 26 sama 53. Ini kita dari tadi kita nggak pakai RSI loh, kita nggak pakai stokastik, kita nggak pakai Fibo. Nah, kita hanya sesuai dengan judul meeting kita malam ini, cuan dengan pakai indikator sederhana. Ya, sederhananya ya ini gitu. EMA. Gimana? Lanjut? Paham? Kalau paham, saya lanjut nih. Lanjut. Lanjut. Teman-teman kasih saham lain deh. Kita bahas saham lain. Apa? Kita bahas berdasarkan EMA-EMA-nya ini ya. Masih saya contoh. SKT. Masih nyangkut ya.
Nah, kita pakai kasus waskita ya. Kita pakai EMA. Tadi belinya gimana? Beli ketika Golden Golden Cross. Cross. Belinya berarti di sini. Benar nggak? Jualnya Dead Cross di sini. Trading itu nggak usah dibawa ribet ya. Kita nggak paham Fibo, apalagi yang pemula yang baru setahun 2 tahun di saham nggak ngerti Fibo, nggak ngerti Elliott, nggak ngerti yang lain-lain, nggak apa-apa. Pakai EMA bisa cuan kok. Tuh. Beli 744, jual di 828. Nah, inilah kalau kita disiplin dengan EMA, kita selamat dari apa ya namanya ya, neraka waskita. Dari harga 800 dia turun ke sekarang nih 625, tadi saya lihat 620. Waskita Bang Yoki beli nggak waskita? Enggak. Pakai teori saya, teori EMA nggak beli. Ya udah kita sabar aja. Ketika dia uptrend dia bakal seperti ini kok. Nah, dia bakal naik kok. Nah, jadi ketika downtrend ya terserah aja dia mau kemana. Anggaplah, Bang, udah ada candle hijau kok. Kan teman-teman sering bilang, Bang, wah ini Morningstar nih, ada konfirmasi nih, ada konfirmasi candle hijau setelahnya, harus di sini naik. Teman-teman beli di sini. Ternyata makin anjlok ke bawah. Oke. Dengan EMA ini teman-teman bisa screening saham, wah saham ini udah layak beli belum ya? Gitu. Kalau bagi saya waskita belum layak beli. Gitu. Tuh, kita pasang EMA 53-nya. Tadi awal-awal belajar EMA 53 apa? Sebagai penanda uptrend downtrend. Ya udah jangan dibeli kan. Ketika di bawah EMA 53, apapun ceritanya jangan dibeli. Tuh. Di bawah EMA 53 apapun ceritanya jangan dibeli. Kita peluang beli saham di bawah EMA 53 20% cuan, 80% rugi. Tapi kalau kita beli saham di atas EMA 53, 80% cuan, 20% rugi. Nah, ini contohnya. Tuh. Nggak mesti waskita, saham apa aja. Apa ya? Saham yang lagi naik apa? Unilever. Nelly. Telkom. Oke, Nelly. Telkom ya, yang ya nanti kita cek. Tuh. Simple kan? EMA 53. Uptrend. Telkom uptrend. Oke, kita tambahin lagi EMA-nya. 1326. Tuh. Golden Cross. Kita main simpel-simpel aja ya, Golden Cross. Ini kan saham-saham banyak yang di bottom. Makanya teman-teman harus aktif sekarang. Cari saham-saham yang kira-kira akan Golden Cross. Tuh. Nih, Telkom Golden Cross di 3.200. Dead Cross di sini. 3.700. Lumayan kan? Cuan kan? 3.200 ke 3.700. Pakai cuma 2 garis. Lumayan. Nah, Dead Cross kita nggak beli lagi. Golden Cross kita beli. Bang Yoki, saya ketinggalan nih, udah closingnya di sini. Ya, kan kalau candle hijau, body atas berarti closing. Belinya kapan? Ya udah, belinya tunggu dia mendekat ke EMA 13-nya di sini berarti. Tuh. Ya udah kita beli di dekat sini. Udah kita tinggal tunggu aja. Tunggu naik maksudnya, pasti naik. Selagi dia udah Golden Cross pasti naik, selagi nggak ada Dead Cross ya. Ini belum ada Dead Cross sama sekali nih. Tuh. Ya udah, Telkom sabar aja. Dia candle gede begini, bagi yang udah mengerti EMA ya sama sekali nggak panik karena wajar lah ya. Kadang-kadang bandar juga
bikin candle gede, nakut-nakutin gitu kan. Nah, tapi kita patokan tetap golden cross. Untuk ngejual dead cross. Selagi nggak dead cross, ya terserah gue ikutin lo mau kemana tuh. Sama kayak gini. Golden cross. Dead cross di sini. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak dibahas di sini sahamnya, teman-teman cek sendiri. Belum dead cross tuh. Simple kan? Jadi kita nggak usah ketika dia naik tinggi-tinggi, candle merah, malah dia mendekati EMA 13, bagi orang takut, kalau saya malah beli begini. Tuh. Naik lagi. Ya kan? Ya. Anggap saya beli di sini. Saya beli di sini. Besoknya dibawa turun. Dibawa turun ke sini. Takut. Nggak takut. Arahnya naik kok. EMA 13, EMA 26-nya aja yang biru nggak dijebolin. Otomatis harga naik lagi. Gitu. Baru ada dead cross-nya tadi di sini tuh. Kita beli di 3.200, kita jual di sini. Tetap untung kan, meskipun 200 poin. 200 poin banyak loh, 8%. Apa tadi? Nelly. Nah, kejadian lagi di Nelly nih, tuh. Golden cross. Oh, beli di harga lumayan ya teman-teman ya. Ini contoh valid lagi ya. Mau kita ketinggalan golden cross-nya. Tiba-tiba dia naik tinggi. Takut dong beli di sini. Belinya kapan? Ya udah, ketika dia mendekati EMA 13 ini tuh. Kita beli di sini nih. Tuh. Oke. Ketika dia mendekati EMA 13-nya, ya beli aja. Beli. Nah, ini support kuatnya ini tuh, naik terus tuh. Wah. Di sini di break nih, EMA 13 di break. Lihat kondisinya, dead cross enggak? Enggak, kita nggak usah jual dulu. Di sini kita jual. Tuh. Nggak bakal jauh kok. Tuh. 226 ke 219. Tapi ketika dia udah dead cross, ya kita wajib jual ya, karena bisa seperti ini kejadiannya. Setelah dead cross, dia turun terus, nggak ada ini, baru ada di sini. Kan rugi kan, kita beli di 219, kita kehilangan opportunity, kita kehilangan kesempatan berapa lama nih? Kalau kita mungkin naik lagi, mungkin besok naik, kita tradingnya pakai perasaan gitu. Kita nyangkut dari bulan 7 sampai bulan 10, 3 bulan duit kita nyangkut di satu saham. Karena kita nggak disiplin jual ketika dead cross-nya. Nah, ini juga nih, ketika Nelly ada golden cross, beli 195. Golden cross 195. Sampai sekarang ini harga berapa nih? 400, belum ada dead cross lagi. Bang, ini udah turun banyak sekali, tapi nggak ada dead cross kan? Ya kita nggak jual gitu. Malah dibalikin. Nah, orang-orang yang cut loss di sini pasti gigit jari nih dibalas candle begini. Gimana teman-teman? Sebenarnya sih masih banyak teorinya, tapi ini udah jam 8:30. Kata Daniel tadi 8:30 selesai. Neil? Halo, ya. Ya. Oke, silakan teman-teman. Jika ada yang mau bertanya lagi, monggo nggak apa-apa. Sesinya ini udah mulai sesi pertanyaan ya, mulai jam 8:30. Sebentar. Silakan teman-teman kalau ada yang silakan lanjut Bang. Nah, ini ada dari Pak Mari, bisa coba aplikasikan teknikalnya dalam hal ini EMA-nya, karena kita
Halo Daniel, tes. Tes. Oke, iya lanjut Bang. Sebentar, aku lagi nge-lag nih bentar ya. Oke. Nggak apa Bang. Sorry, Bang. Ini Pak Mardi, pakai teori simple, Golden Cross, Dead Cross EMA, Golden Cross kita beli, kalau kita takut belinya di sini, nggak apa-apa, kita belinya ketika dia mendekat ke EMA 13-nya. Di sini kita beli. Tapi Golden ingat, ini BBHI ini yang lagi trending. Golden Cross di harga 2.000. $1.300 sampai harga sekarang 10.000 nggak ada cross. Bisa yang kalau disiplin pengen apa ya, nggak ketakutan dibalas candle merah gini, teman-teman nggak takut, teman-teman bisa menikmati hasilnya. Beli 2.000 sampai 10.000 belum ada dead cross. Gimana Pak Mardi? Jadi penggunaan teknik EMA ini di semua saham bisa. Semua saham, semua instrumen trading, komoditas, forex, kripto, indeks, bisa semua Pak. Oke, lanjut Daniel. Boleh nanya satu nggak Bang? Silakan Pak. Kalau time frame yang efektif berapa Bang ya? Misalkan bisa lanjut, dibikin day trade atau ini saya mingguan gitu Bang. Kenapa? Ya, time lanjut, frame Pak. Time frame yang bisa dipakai, misalkan untuk trading harian bisa nggak ya? Misalkan pakai time frame 5 menit, 10 menit gitu. Gini aja Pak ya, kalau saham-saham di Indonesia ya, kalau apalagi saham-saham big cap gitu ya, LQ45, Kompas 100, itu biasanya kalau indeks ya, itu lebih volatile, itu lebih fluktuasi. Tapi kalau kita trading di saham yang Indonesia, saya udah nyoba yang paling valid itu ya one day Pak. Jadi kita nggak saham apa aja, yang penting Golden Cross kita masukin watchlist lah. Kira-kira mana yang sesuai dengan kriteria kita buy gitu. Kalau soalnya time frame sih, saya selama ini nggak pernah pakai time frame di bawah one day ya. Kalau untuk EMA, beda kalau pakai Fibo segala macam, mungkin saya beralih ke time frame yang lebih kecil. Tapi kalau trading berdasarkan EMA, saya selalu pakai time frame 1 hari Pak, one day. Ini ada dari Bang MJ, pertanyaannya, mana yang lebih valid, EMA atau MA atau EMA? Kalau MA itu moving average, kalau EMA exponential moving average. Ada faktor-faktor pemberatnya. Kalau faktor pemberatnya secara definisi saya juga kurang paham ya, tapi bisa cek. Jadi kalau pakai EMA itu biasanya dia lebih solid, maksudnya kadang-kadang di MA dia udah break, tapi di EMA belum, karena ada faktor-faktor tertentu yang berfungsi sebagai pemberat gitu. Untuk Abang Dev, apakah cara trading ini berlaku di kripto? Mau di kripto, di saham, forex berlaku Bang. Bang Alfat, kalau untuk emiten yang sideways, apakah bisa pakai metode ini? Kalau pakai sideways, saya biasanya pakai channel. Ketika dia di channel bawah, buy, di channel atas jual gitu.
Oke. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan Bang Yoki dari Mawar Tari ya, kalau masih ada. Pak, kalau di cross, ternyata kejadian dead cross itu minus dalam banget. Nah, itu gimana tuh? Gimana? Sorry. Jadi kalau misalnya kita biarin, nah nanti ternyata sampai dead cross-nya itu ternyata kejadian dead cross udah minus dalam gitu katanya. Bagaimana tuh? Teman-teman harus pahami juga ya. Kalau kita trading saham itu nggak ada namanya win rate itu 100%. 80% aja jarang gitu. Ya. Pasti ada kadang-kadang teknik ini, EMA ini ada miss-nya gitu. Ada miss-nya. Makanya tadi saya bilang untuk screening awal itu EMA 53-nya dinyalain gitu. Ketika dia nggak nge-break EMA 53, ya kita keep aja. Ada kemungkinan dia balik lagi gitu. Tuh. Dia ini kita beli di sini ya. Kita anggaplah kita FOMO nih. Kita nggak pengen ketinggalan, kita belinya di sini nih. Oke. Kita beli di harga 7.900. Ternyata besok-besok turun tuh. Turun ke 6.300. Kan lumayan dalam ini, 20%. Oke. Lumayan dalam 20%. Kita lihat lagi. Arahnya ini masih uptrend nggak? Kalau uptrend kita masih ada kesempatan gitu. Ini contohnya, turun, dia berusaha nge-break EMA 53-nya. Nah, kan nggak kejadian kan, dia nggak nge-break EMA 53-nya. Ya udah dia balik lagi gitu. Di suatu sisi dari awal ini belum ada indikasi dead cross. Ya udah. Ketika 7.900 di bawah 6.300 kita sabar, ya akhirnya sekarang di 10.000. Teman-teman selalu ingat dead cross-nya. Ketika belum dead cross, ya nggak usah jual dulu. Gitu. Simple kok. Lanjut, Neil. Oke. Tadi Palian ya? Ada Palian, raise hand, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo, yang mau nanya langsung, silakan. Saya cuman mau itu minta diulang penjelasan yang untuk EMA 26-nya itu, Pak. Iya, gimana Pak? Maksudnya kalau yang EMA 53 kan kita lihat kalau harga udah di atas EMA 53 kan kita tabrak aja kan oke. Iya. Terus kalau yang EMA 13 selama kalau dia turun menyentuh EMA 13 kita juga boleh beli kan. Nah kalau EMA 26 Pak, tadi saya miss tadi EMA 26. Gini boleh. Bisa dimatiin Pak mic-nya. Oh ya. Oke. Kita pakai saham lain ya. Sama apa ya kira-kira ya? Yang kira-kira udah naik deh. Apa Bang? MSIN dan naiknya banget. MSIN, oke MSIN. Ini nggak bisa jadi contoh nih. Apalagi nih kasih nih. Apa ya kira-kira? BBYB. Sam-sam uptrend. BBYB juga sama. Dari yang bisa kasih contoh. Ada Aro Bang. Ada Aro. Sido. Atau BBHI Pak. BBHI tadi BBHI udah. Pertama-tama screening kita itu adalah 53, kemudian 1326. 26 ini ya bisa support selanjutnya. Mungkin kita senang beli di harga diskon ya.
makanya tadi saya lagi nyari saham yang kita koreksi dia mantulnya di EMA 26, tapi belum ketemu. Ada ini nggak ada juga nih. Apalagi ya, Temas. OMTech, coba kita lihat OMTech. Oke. 26. Belum. Nah, ini contoh nih. Ini teman-teman, yang nanya tadi, ketika saham itu tadi kan screening awal ketika dia koreksi ke 13 kita beli kan. Oke, ada juga kadang-kadang dia koreksinya dalam nih, seperti ini nih. Tapi dia tetap aja dia bakal mentok di EMA 26 gitu. Ini 13 merah, 26 biru. Oke, kita tetap bisa beli ketika dia menyentuh saham-saham uptrend ya teman-teman, saham uptrend. Ketika dia koreksi dalam 13 dijebol, kita bisa tunggu next stop-nya di EMA 26. Ketika dia sentuh EMA 26, kita buy aja langsung, nggak perlu nunggu closing. Tuh. Ketika dia sentuh, kita buy, ya kita malah di sini bisa nyuri start tuh. Kita beli di harga 1.600. Besoknya langsung balik dia. Tuh. Sampai baru ada dead cross di sini nih. 2.300 kan lumayan, 10, 20, 30, 40%. Jadi EMA 26 ini berfungsi sebagai support selanjutnya, next support gitu. Jadi ketika 13, di sini 13 sempurna ya. Ketika dia koreksi, dia sekedar 13. Di sini kita nggak berani dong beli, naik udah 1, 3, 4, 5, 6, 7, naik terus. Tapi ketika dia koreksi ke 13, ya kita beli aja. Naik lagi. Dia naik terus. Di sini kita nggak berani beli. Ketika dia ke 13 atau ke 26, nah kita beli aja. Dia naik lagi. Intinya belum ada dead cross di 13.26. Selama belum ada dead cross, kayak seperti ini nih. Turun nih 1, 2, 3, 4, 5 hari turun. Tapi nggak ada dead cross, ya udah tahan aja. Nah, akhirnya dead cross-nya di sini nih. 2.300. Ya. Pak, maaf Pak, itu berarti kondisi tetap di atas EMA 53 ya Pak ya? Iya. EMA 1326 ini bisa dimatiin Pak. Ya. EMA 1326 ini berfungsi sebagai support area kita belinya Pak gitu. Kan ini berhentinya di saya kasih panah. Tuh. Berhenti di 13 atau di 26. Ini juga nih di sini nih. Ya kan? Tuh. Kita beli di supportnya. Kita jangan beli pas lagi dia jauh dari EMA-nya ya. Ini kan jauh nih dari EMA-nya nih. Kita jangan beli di sini, jangan beli. Kita belinya dengan resiko yang seminim mungkin. Di mana? Di EMA 13 atau EMA 26 tuh. Mau trading pendek kita juga bisa tuh. Kita beli di EMA 26-nya ya, kita gedein. Kita gedein, kita trading pendek nih, kita beli EMA 13, besoknya naik kita jual. Nah, kita beli di EMA 26, besoknya naik kita jual. Begini juga, ketika dia sentuh EMA 26, beli aja. Tuh, jual. Sentuh EMA 26 lagi, besoknya bisa dijual. Sentuh EMA 26 lagi, besok lusanya bisa dijual. Nah, gitu aja. Gampang kan? Gimana Pak, jelas? Oke Pak, jelas Pak. Berarti screening awalnya memang pakai EMA 53 ini ya Pak ya? 53 dulu. 53 itu apa? 53 itu apa? Posisinya di atas EMA 53, lalu kita Betul. pakai EMA 13 sama 26 ini ya Pak ya? Kita beli saham di atas EMA 53, nanti EMA 1326-nya itu kita beli di area-area 1326-nya sebagai supportnya Pak. Kalau kita mau trading cepat ya. Ya, makasih banyak Pak. Oke, Bang Iksan, ada raise hand. Silakan Bang Iksan. Bang, mau nanya Bang. Iya, malam Bang Itu Iksan. kalau dari sisi money manajemennya gimana Bang? Kan untuk pertama itu golden cross di arah tanda panah hijau menyentuh EMA 13. Iya. Itu apakah kita porsi masuk 50% kah, 40, 70, 100% atau gimana tuh Bang? Yang money management baiknya.
gini deh, kalau udah ngomong manajemen, ya itu tergantung kita ya kan. Berarti Kan saham ini, profil pribadi ya Bang ya? iya, saham ini dia punya karakter sendiri gitu ya. Ada saham yang kalau kalau saham-saham terutama yang kolesterol ya, yang goreng-gorengan itu. Kalau kita kita beli saham gorengan, tapi kita masuknya gede gitu ya, langsung 100%, biasanya suka-suka di false break-in sama bandarnya gitu. Tapi kalau kita beli-beli saham LQ45, kita mau masuk besar juga nggak apa-apa gitu. Tapi gini ya Bang ya, pertanyaan tadi bagus sih. Ketika anggaplah ini dia udah naik ya, kita beli di 13 ini ya. Nah, mungkin kita beli di sini mungkin bisa 50% Bang. 50%. Misalnya kita punya duit 10 juta, kita beli di sini 5 juta gitu. Nah, di sini kita beli 5 juta. Ketika dia naik ya no problem dong. Ya setidaknya kita udah masuk 5 juta kan, di sini kita bisa cuan 10%, 500.000, 700.000 gitu. Pokoknya selalu masuk untuk amannya ya, selalu masuk 50% dulu. 50% kita di sini. Ternyata dia turun lagi ke 26-nya. Mungkin dia 26-nya ini kita bisa tambah 50% lagi gitu, Bang. Iya kan? Jadi 50% di EMA 513, 50% lagi di EMA 26 gitu. Untuk mengukur resikonya juga ya Bang ya? Iya, kecuali kita nekat nih, ketika dia pullback ke EMA 13, hantem langsung 100%. Nah, kebetulan dia naik ya kita cuan. Nah, makanya kita ini kan di saham ini, saya sama Abang rezekinya, hokinya beda-beda gitu. Ya, bisa aja di sini saya masuk 100%, Abang 50%. Ketika kebetulan naik, bisa aja di sini Abang masuk 50%. Ketika dia turun di sini, Abang bisa 50% lagi gitu kan. Nah, ketika saya masuk 100% di sini dan dia ternyata turun, saya nggak punya duit lagi nih Bang. Tapi saya tetap yakin karena belum dead cross, harganya akan tetap naik gitu. Jadi money management ya tergantung masing-masing ya. Kalau saya sih di 13 sebaiknya 50% dulu. Misalnya kita punya 50 juta, 25 juta dulu. Kita punya 100 juta, 50 juta dulu, atau 25 juta ya. Tergantung preferensi masing-masing. Nyamannya gimana. Maksudnya trading plan saya belum tentu sama dengan trading plan teman-teman semua kan. Ya. Oh ya Bang, terima kasih Bang. Oh ya Bang, sama ini Bang, tadi mau nanya, telat join ya kan, itu kenapa 13.26 itu Bang? Apa nggak harus 13.26 tadi udah saya bahas, kan ada biasanya kalau kita belajar 10 ya, 10, 25 gitu ya. Iya kan, ini sih subjektif saya aja 13.26. Oh, secara subjektif ya Bang ya. Jadi nggak usah, iya subjektif saya. Tapi kebetulan saya pakai 26 pas ya di sini ya, tuh. Ya kan, saya pakai 13 pas di sini kan. Ya kan, pas di sini. Begitu juga ketika downtrend, ketika dia rebound hanya sekedar technical rebound, mantulnya di sini turun lagi kan. Nah, kebetulan pas ya nggak ada salahnya teman-teman ikut saya gitu 13, 26, 53 gitu. Oke Bang. Terima kasih banyak tim Bang ya. Nih, ya ini MTEK sahamnya naik nih. Saya nggak berani beli di sini, tapi ketika dia udah dekat ke 13 ya saya beli aja. Tuh, mantul kan? Iya. Jadi kenapa dipilih 13? Saya juga nggak paham kenapa. Udah dari dulu bertahun-tahun yang lalu saya pakai begini, Bang. Oke, next. Oke, terima kasih banyak ya Bang ya. Iya, sama-sama. Maaf Bang, boleh nanya Bang? Iya, Bang Suryo. EMA itu sama nggak sih sama MA? Kalau misalnya di EMA 26 atau di MA 26 atau 53 atau 13? Ya, kita ya untuk tahunya kita iniin aja ya, kita samain aja ya, lihat nih. Ini 13 kita hapus dulu. Kita nyalain yang ya 53 deh. Kita pakai kasus 53 ya. Ya, ini EMA ya, baru satu lagi kita ubah 53 juga tapi EMA.
Tuh. Ini bedanya. Ini EMA sama EMA. Ini MA sama EMA. Teman-teman itu bisa sendiri. Yang garis biru MA, yang garis oranye EMA. Kurang keren kali ya Bang ya. Di zoom lagi aja Bang. Oke. Ditebelin Bang. Itunya garisnya. Nah, mantap. Tuh. Sebenarnya sih hampir-hampir sama ya. Tapi karena sama ya, Bang, ya? karena saya biasanya pakai EMA, ya saya ngajarinnya ya EMA. Mungkin kalau ada trainer-trainer lain di luar sana pakai EMA, nggak apa-apa. Terserah preferensi subjektif masing-masing aja gitu. Jadi kalau di saham ini nggak ada yang mutlak benar, nggak ada yang mutlak salah gitu. Tapi kuncinya teman-teman harus percaya diri ya. Kalau pakai EMA ini jangan berharap selalu dikasih stock pick sama orang terus gitu. Kita harus trading itu harus mandiri gitu. Kita harus bisa memutuskan buy atau sell atas pertimbangan kita sendiri gitu. Oke, boleh orang lain kasih, tapi kita harus cek juga menurut kita nyaman nggak, ya kan? Kan karakter kita sama karakter orang beda-beda. Menurut orang aman, menurut kita nggak aman ya. Kita ikuti juga kata hati kita. Oke nih, lanjut Nil. Oke deh, one last question. Oke, ini ada dari Mbak Oktaviana izin bertanya untuk saham Hill. Ada saat dead cross tapi trennya naik di bulan Juli September. Oke, kita cek saham Hill. Cek di saham. Nanti untuk teman-teman yang belum Nil, ini udah nggak overtime atau gimana Nil? Ya, nanti bisa kita atur. Nanti untuk teman-teman yang belum kebagian, silakan tanya aja di Growing Launch. Kita terbuka 24 hours, udah kayak McD, lo tanya, kita jawab. Nah, rumah sakit ya? Trennya naik di bulan Juli sampai September. Oke, berarti bulan Juli sampai September. Teman-teman begini ya, kadang-kadang ada saham itu dia dead cross, tapi tetap screening awal kita pakai 53. Maksudnya kenapa? Kalau teman-teman yang pengen nahan ya, oke, golden cross di sini. Mbak Okta ya, golden cross di sini, ada dead cross di sini ya, dead cross di sini. Tapi kejadiannya tetap dia nggak nge-break EMA 53 sebagai indikator saham itu uptrend atau downtrend gitu. Tapi bagi saya sih ketika udah kita beli di golden cross di sini dan kemudian dia dead cross ya saya jual aja di sini. Saya nggak peduli jual, yang penting saya disiplin. Saya disiplin dengan trading plan saya. Ketika saya buy di sini, saya udah punya trading plan. Saya akan jual ketika dead cross. Ketika belum dead cross, saya nggak jual. Nah, ketika dead cross, saya jual. Gitu. Tapi tetap ada bisa kita indikator lain di EMA 53 itu. Dia udah dead cross di sini tadi ada tanda panahnya, tapi dia nggak nge-break gitu. Nah, dia bisa naik lagi. Jadi fleksibel teman-teman ya. Teman-teman mau pakai EMA 53 sebagai patokan, apa golden cross atau dead cross itu terserah gitu. Kalau tadi kan berarti udah dead cross, tapi EMA 53-nya belum. EMA 53-nya baru break ya di sini ya. Bisa aja teman-teman jual di sini. Ya, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Nyamannya itu pakai yang mana gitu. Teknik saya belum tentu pas di teknik teman-teman semua gitu. Jadi nanti kita trading sehari-hari, nanti sampai kita menemukan yang nyaman kita di mana sih pakai tekniknya. Tapi setidaknya saya udah ngasih gambaran. Oh, kalau di sini buy, kalau kondisi begini sell gitu. Tapi kembali lagi teman-teman, gimana mengembangkannya ya. Oke Neil,
Nah, Bang Yoki, maybe closing ada yang ingin disampaikan terakhir? Oke, teman-teman, mungkin ada teman-teman di sini yang masih kurang paham atau masih belum mengerti gimana penggunaannya, boleh tanya saya di private message atau tanya di Growin. Saya juga ada di Growin kok. ID saya tulis di sini. Nama saya Yoki. Di Growin juga kalau teman-teman cari di bagian admin, saya ada di bagian admin. Nanti teman-teman bisa PM aja, Bang. Nanti kalau saya lagi nggak sibuk, pasti saya bales. Oke, Neil. Oke, thank you, Bang. Ya, terima kasih semuanya, teman-teman. Terima kasih. Thank you, teman-teman ya, udah mau join, udah mau mendengarkan. Ya, terima kasih buat Bang Yoki yang udah berkesempatan hadir dan berkesempatan sharing. Ya, terima kasih Bang. Sebagai guru kita. Nanti kapan-kapan kita bikin sesi selanjutnya pakai technical selanjutnya. Ini. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika kita ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Happy cuan semuanya. Bye-bye. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Terima kasih Bang, sehat selalu. Sama-sama, sehat selalu semuanya. Bye-bye. Terima kasih Bang. Mantap Bang. Bang, terima kasih Bang. Siap, sama-sama. Thank you Om Yo.